Halo guys, kembali lagi di channel Wak Pocong. Wak Pocong lagi hunting nih, yaitu tanaman-tanaman Wak Pocong yang kiranya tidak sehat, sekarat, bahkan mau mati. Saatnya Wak Pocong akan menyelamatkan tanaman-tanaman tersebut. Nah, ada salah satu koleksi tanaman Wak Pocong yang sudah mau mati guys, karatul maut. Yaitu dari jenis taman hias Aglaonema ya, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, yuk seperti apa kondisinya dan bagaimana cara penyelamatan dari tanaman tersebut? Ikuti video ini sampai selesai guys, oke? Nah, ini guys tanaman Wak Pocong yaitu dari jenis Aglaonema guys, yang sangat memprihatinkan guys. Hidup juga mati tak mau ini ya. Karena kebanyakan utang jadi nggak mau hidup alias mau bunuh diri aja. Tapi nggak boleh. Nah, ini adalah taman hias Aglaonema di mana kondisinya daunnya baik sudah mengering ya seperti ini. Nah, lihat ini salah satunya benar-benar tidak terawat ya. Karena kesibukan Wak Pocong sendiri juga sangat padat, sehingga ada beberapa tanaman yang mungkin lalai dari perawatan. Lalu tanamannya sudah mulai keriput ya, nih sudah mulai keriput, ini sudah mulai pudar. Nah, untuk mencegah dari kematian atau kondisi yang bisa lebih fatal lagi, Wak Pocong berusaha untuk melakukan penyelamatan ya nanti agar tumbuh daun-daun baru yang sehat-sehat. Nah, buat teman-teman nih yang punya tanaman hias Aglaonema nih, ataupun jenis tanaman yang lainnya ya, tanaman hias apapun, boleh di-spill untuk cara usaha untuk penyelamatan dari tanaman si Aglaonema ini. Nah, sebelum belajar ke sana, kira-kira apa sih penyebab dari tanaman Aglaonema punya Wak Pocong ini sehingga seperti kondisinya? Baik, berbagai hal ya penyebab dari tanaman kita sehingga kondisinya seperti ini. Diantaranya biasanya penyakit jamur yang bisa disebabkan oleh karena kondisi keseringan disiram. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membongkar dari si tanaman Aglaonemanya guys. Nah, yuk langsung saja kita bongkar untuk media tanamnya sekaligus mengganti media tanam si Aglaonema ini. A few moments later. Oke guys, kita bongkar ya, pelan-pelan kita bongkar. Kita cek untuk bagian akarnya apakah ada bagian yang lonyot atau membusuk ya. Kita cek di bagian seperti ini. Nah, benar ya guys, kita cek salah satunya. Nah, ini ada akar yang lonyot ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini akar yang lonyot. Karena kita pegang begini itu lembek ya. Ini lembek. Jadi ini dipastikan penyebabnya bisa karena busuk akar yang merembet ke daun-daunnya. Nah, oke, kita cek lagi ya. Kita buang ya bagian akar-akar yang busuk tersebut. Kita tarik aja seperti ini. Nah, kita buang. Kita bersihkan. Kalau akarnya masih sehat biarin aja ya, yang masih keras gitu putih. Oke guys, ternyata yang lonyot itu cuma sedikit ya, jadi tidak terlalu parah dan saya yakin ini bisa diselamatkan nanti muncul daun-daun baru yang sehat-sehat. Nah, oke. Nah, sekarang dari akar kita menuju ke bagian batang ya. Kita bisa cek untuk bagian batangnya, lihat masih hijau ya. Ini batang-batang masih hijau, artinya masih sehat, tidak menghitam. Biasanya kalau menghitam ada bagian yang lonyot itu sudah parah di bagian batangnya dan itu bisa harus kita amputasi. Tapi ternyata alhamdulillah ya bagian batangnya ini masih sehat, keras, hijau. Jadi tidak ada lonyot, cuma sedikit bagian akarnya aja yang tadi sudah Wak Pocong cabut ya, bagian yang lonyotnya atau bagian busuknya. Kita menuju ke daun ya, dari akar batang sekarang menuju ke daun. Nah, ini daun-daun yang sudah mengering seperti ini. Kita buangin ya, kita rempel aja. Nah, ini dia. Oke, kita cabut ya. Nah, itu dia. Kalau yang sudah mengering kita bisa menggunakan bambu dan gunting seperti ini. Nah, itu dia. Lalu juga bagian daun yang kurang sehat sudah memudar warnanya, sudah mulai menguning. Kita juga bisa pangkas ya. Ini nanti akan mempercepat rehabilitasi atau pertumbuhan ya, karena daun-daun yang kurang sehat ini akan mencuri nutrisi dari si nanti pembukaan yang kita lakukan. Dan lagi sudah menguning juga, kita potong daunnya guys. Nah, itu ya. Oke. Nah, oke guys, ini cuma sisa beberapa daun aja ya yang kiranya masih lumayan sehat. Sedangkan masih muncul daun baru nih, daun barunya ini juga kelihatannya masih sehat. Cuma ini ya yang kita bisa selamatkan, sisakan daun yang cukup sehat. Ini daun-daun yang jelek-jelek ya udah saya buang-buangin atau pangkas-pangkasin. Nah, selanjutnya kita persiapkan untuk media tanam baru. Cekidot dan kemana-mana. Nah, tara, ini dia ya.
media tanamnya yang baru sudah Wak Pocong siapkan di pot yang baru pula, pot yang bekas ya, tapi masih bisa dipakai untuk tanaman apapun. Ini media tanam yang Wak Pocong pakai adalah campuran dari tanah kebun ya, tanah kebun yang berwarna hitam, lalu ada sekam bakar dan pupuk kandang. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau ribet ya, teman-teman bisa membeli aja ya di media tanam yang biasa ada dijual di toko-toko tanaman guys, seperti ini contohnya. Nah ini ya, ini contohnya media tanam yang biasa dijual di toko tanaman, ada merek Hoki ya. Ini bisa dipakai untuk semua jenis tanaman, tanaman cabai, tanaman hias, tanaman outdoor. Media tanam ini bisa kalian dapatkan di toko tanaman di dekat rumah kalian. Tapi kalau teman-teman susah mendapatkannya pula, bisa juga pesan ya di toko online saya di WA di 0812 87471 untuk pemesanan media tanam, oke? Nah, untuk media tanam baru ini sekarang kita beri lubang ya di tengahnya seperti ini. Kita ambil untuk si tanaman aglonema yang sakit tadi ya. Kita tancapkan di bagian akarnya, oke? A few moments later. Nah, seperti ini. Nah, ini udah Wak Pocong tanam ulang dari si aglonema yang sakit ya. Ini bagian akarnya sudah dikubur, lalu kita tekan-tekan untuk bagian media tanamnya di bagian atasnya guys. Tujuannya agar si tanaman aglonema tidak roboh ya, mudah roboh pada saat disiram nanti. Nah ini ya. Nah kalau sudah seperti ini, kita bisa menambahkan pupuk kandang di atasnya. Nah ini dia ya, pupuk kandang brondol atau pupuk kambing yang bisa kita dapatkan di toko online juga atau di toko-toko tanaman terdekat kalian. Nah, kita berikan 1 genggam. Ini sangat penting ya. Nutrisi organik ini sangat diperlukan pada saat-saat penyembuhan seperti ini. Jadi kita hindari untuk penggunaan pupuk kimia guys. Pokoknya hindari yang namanya pupuk kimia pada saat kita pemulihan si tanaman apapun dalam kondisi sekarat menuju ke kondisi yang sehat. Jadi hindari pupuk kimia guys, NPK, TSP dan lain sebagainya ya. Pokoknya hindari pupuk kimia. Kita gunakan bahan-bahan organik saja. Seperti ini ya. Ini adalah pupuk kambing yang sudah disebarkan 1 genggam di bagian permukaan si media tanam dari tanaman aglonema yang sakit. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, gimana lagi? Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai, akan ada tips rahasia berikutnya. Oke. Nah guys, ini di samping si tanaman aglonemanya, Wak Pocong sudah siapkan air bersih ya. Ini setengah ember, kurang lebih 3-2 liter. Tara, ini deh guys, ini adalah bawang merah ya, sekitar 2-3 siung seperti ini. Kemudian ditumbuk kasar, lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan seperti ini ya. Kita bejak-bejak aja seperti dengan menggunakan tangan agar si bawangnya itu tercampur ya. Nah, tujuan penggunaan bawang merah ini adalah bawang merah sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun, lalu pertumbuhan pucuk baru dan akar-akar baru. Nah, kalau udah kita bisa tambahkan lagi kalau teman-teman punya di rumah pupuk organik cair ya, pupuk organik cair apapun yang teman-teman punya bisa ditambahkan untuk campuran si bawang merah dan airnya. Misalkan air cucian beras ataupun air kelapa dan lain sebagainya. Wak Pocong sendiri menggunakan pupuk organik buatan Wak Pocong sendiri ya. Ini pupuk organiknya, teman-teman kalau ingin miliknya bisa pesan aja ya di WA 0812 874 7041 untuk pesan pupuk organik cairnya. Nah, kita langsung aja ya, kita berikan sedikit aja seperti ini. Nah, pokoknya kita hindari yang namanya unsur kimia ya pada saat fase penyembuhan ini. Kita siapkan di bagian perakarannya guys seperti ini. Nah, supaya basah semua ya. Oke, nah udah, nanti akan turun ya di bagian nah itu dia di bagian drainase atau lubang-lubang potnya, berarti sudah sampai di akarnya. Nah kalau sudah seperti ini, kita bisa taruh si tanaman yang sedang sakit ini di tempat yang teduh atau kondisi dimana saat siang itu terang tapi tidak terkena sinar matahari langsung guys. Nah kita bisa menyiramnya dengan air campuran bawang merah ini seminggu sekali ya. Oke, kita tunggu untuk sebulan kemudian atau 3 minggu kemudian, saya yakin nanti akan muncul tunas-tunas baru atau daun-daun baru yang sehat-sehat, tidak sakit seperti ini. Oke, ini stay tune terus di channel Wak Pocong. Nanti Wak Pocong akan berikan tips-tips yang lainnya yang sangat berguna untuk kita para pencinta tanaman hias ataupun tanaman cabai, tomat dan sebagainya. Oke, gitu aja tips dari Wak Pocong untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.